Nah ini yang lagi rame minggu-minggu ini ya di polemik nasab teman-teman. Jadi ada ketua geng NUGL Pak Lutfi Basori yang ngamuk dikirimin kitab Minhajun Nasabin karya Kiai Haji Emanuddin Utsman Al-Bantani. Jadi dia ngamuk, kemudian mau dibakar nih kitab. Bukan cuman itu, nuduh lagi. Dianggap nih kitab nausorobnya amburadul. Jadi lebih baik dibakar katanya, dimusnahkan. Jadi begini, gue ceritain dulu deh kronologi awalnya. Memang kan di beberapa bulan terakhir ini Kiai Imad kan jarang nongol, udah jarang muncul ya kan, memberikan pencerahan secara langsung di mimbar-mimbar ceramah gitu. Tapi walaupun begitu ternyata Kiai Imad itu memang sedang membuat karya tulis lagi teman-teman. Setelah menerbitkan buku rungkatnya Nasab Habib Ba'lawi itu yang versi bahasa Indonesia, tapi Kiai Imad di sisi lain ternyata punya kesibukan sedang membuat kitab yang berbahasa Arab, versi berbahasa Arabnya yang sekarang kita kenal namanya Minhajun Nasabin. Yaitu nanti akan dikirim atau diberikan secara percuma, cuma-cuma gratis gitu kepada kiai-kiai di Indonesia ini gitu teman-teman. Nah, adapun pembiayaannya itu yaitu dari para donatur, dari para dermawan ya. Nah sekalian deh buat kalian, buat panjenengan, buat teman-teman yang sekiranya mau ikut berkontribusi untuk wakaf kitab ini ya, yang nanti akan disebarluaskan kepada kiai-kiai Nusantara, boleh nanti langsung transfer ke rekening yang di bawah ini. Nah jelas ya dari judulnya. Jadi Kiai Imad ini dalam rangka mencerdaskan bangsa, dalam rangka mencerdaskan kaum muslimin Indonesia, wabil khusus kaum Nahdiyin, beliau ini memberikan secara percuma ya, gratis, bahkan dikirim langsung oleh beliau melalui timnya, menyebarkan kitab karya beliau yang diberikan judul atau diberikan nama Minhajun Nasabin. Judulnya jelas, ini akan didistribusikan kepada kiai-kiai. Oke, paham ya sampai sini? Kiai pada ulama-ulama, kiai-kiai kita, masyayikh kita, asatidz kita di Nusantara, dalam rangka memberikan edukasi atau memberikan penjelasan bahwa Habib itu nasabnya batil. Nah selanjutnya kemudian kabar ramai kemarin ada seorang Habib ya, ketua geng NUGL Pak Lutfi Basori, Pak Habib Lutfi Basori ini dikirimin teman-teman, dikirimin. Apa yang terjadi responnya? Ternyata wah di media sosial koar-koar. Kita lihat dulu, udah dikirimin, diterima. Tapi ini responnya teman-teman dari Pak Habib Lutfi Basori. Ini ketua geng NUGL. Kita lihat postingannya di media sosial yang katanya kiai ini Lutfi Basori, pengarang dan tim pengirim buku yang penuh fitnah ini kelak akan saya tuntut di akhirat, dan saya tidak ridho dunia akhirat karena penulis dan timnya tanpa minta izin kepada saya telah berani mengirim buku penuh hasutan, kebencian dan dusta ini ke pesantren saya, sekaligus mencatut nama saya, ahli-ahli ilmiah, semua isinya gosip murahan. Buku fitnah ini sangat tidak berkualitas karena nahu dan sorobnya amburadul, jadi akan saya bakar biar musnah. Ya gue sebagai orang awam bingung ya kadang-kadang sama Kiai Imad. Udah tahu Habib ini kan dia gen Yahudinya itu sangat mendominasi ya, udah jelas tuh sikap watak arogannya nggak hilang gitu, pongahnya nggak hilang, sombongnya nggak hilang, karena gen Yahudinya ternyata lebih mendominasi gitu. Tapi masih aja dianggap, masih aja dikasih sama Kiai Imad. Ya kan judulnya emang diberikan untuk kiai, berarti dengan Pak Lutfi Basori dikirimin kitab dari karya Kiai Imad ini, berarti Kiai Imad nganggap dia seorang kiai, kan begitu logikanya. Kan ini emang judulnya buat kiai-kiai atau buat ustadz-ustadz. Gue nggak paham Kiai Imad. Ya inilah ya pola pikir kiai yang luar biasa, tawadhu gitu loh. Udah jelas-jelas mereka tuh begitu, masih aja dianggap. Ya ini
Mendasaran kiai ya kita mau bagaimana. Cuman kita kan sebagai orang awam kadang-kadang gondok juga kan begitu. Ya ini yang kita harus bisa bedakan. Inilah sifat watak karakternya kiai-kiai Nusantara kita yang tetap tawaduk walaupun penuh dengan keilmuan gitu loh teman-teman. Ya kan emang judulnya untuk diberikan kepada para kiai. Lutfi Basori berarti kan dikirimin dianggap kiai sama Kiai Imad. Walaupun Kiai Imad tahu mungkin kapasitasnya kayak apa kan begitu. Udah gitu emang dasaran Yahudi Askenazi ya Pak Lutfi Basori ini gila, menghina, mengolok-olok, ngejek, mau dibakar, bahkan dikatakan nausoroknya amburadul. Astagfirullahaladzim, memang dasar Yahudi Askenazi ya, pongahnya luar biasa. Coba deh, coba, gue pengen tahu, berani nggak sih Pak Lutfi Basori diskusi nasab sama Kiai Imad langsung? Coba kalau emang ngerasa berilmu, coba buktiin ke umat Pak Lutfi Basori. Anda jangan cuman koar-koar di media sosial. Apa panjenengan nggak ridho gitu ya? Ada Kiai Nusantara ternyata yang alim, ada alim gitu. Kaget kali. Hah? Kaget kayaknya nih. Ternyata ada kok kiai yang memang luar biasa keilmuannya gitu. Atau dia nggak ridho. Seharusnya gue yang lebih terkenal gitu kan, yang nyiptain kitab. Bukan Kiai Imad yang nggak dikenal siapa-siapa sebelumnya. Nggak punya branding media sosial sih. Tiba-tiba wah luar biasa. Seharusnya saya nih yang bikin kitab itu, karena saya yang lebih terkenal di media sosial, lebih terkenal di publik, begitu kali. Ada ketidakriduan, ada ketidakikhlasan gitu. Nggak nerima gitu, ada Kiai Nusantara ternyata luar biasa keilmuannya kali. Apa seperti itu? Kaget. Ada Kiai yang lebih alim dalam satu perspektif disiplin keilmuan, atau bahkan ya coba tes soal ilmu-ilmu yang lain gitu. Ya paling nggak buktiin lah ke umat, coba diskusi nasab sama Kiai Imad. Buktikan, jangan cuman keluar-keluar. Anda ini dikenal sebagai kiai, sebagai ulama katanya. Mana coba buktikan ke umat. Justru dengan Anda membuat postingan seperti ini Pak Lutfi Basori yang terhormat, Anda ini tidak merepresentasikan seorang kiai, seorang ulama. Ini kayak bocah-bocah medsos kayak gini, bikin bikin postingan kayak gini, merendahkan orang. Itu kitab loh. Paling nggak ada kutipan-kutipan hadis di sana, ada ayat-ayat. Masa mau dibakar? Masa bahasanya kiai kayak gini? Coba kita baca lagi. Pengarang dan tim pengirim buku yang penuh fitnah ini. Wah, yang penuh fitnah ini. Di sini aja baru dibuka, captionnya udah playing victim. Kelak akan saya tuntut di akhirat dan saya tidak ridho di akhirat. Ya terserah. Kita juga bakal nuntut pengakuan inti sebagai cucu Nabi kan gitu. Karena penulis dan tim-timnya tanpa minta izin kepada saya telah berani mengirim buku penuh hasutan. Gila. Terus kemudian kebencian dan dusta. Waduh, hasutan, kebencian, dusta. Ini ke pesantren saya sekaligus pencatut nama saya. Ahli-ahli ilmiah semua isinya gosip murahan. Wah, gosip murahan. Dia bahasanya kayak mama komplek yang lagi gosip. Buku fitnah ini sangat tidak berkualitas. Wah, tidak berkualitas. Dia bisa nggak tuh bikin kitab? Ada nggak karya-karya kitab kuningnya? Ada nggak karya-karya ilmiahnya? Karena nahu dan sorobnya amburadul. Nahu sorobnya amburadul, Kiai Imad dibilang. Coba sekali lagi buktikan Pak Lutfi Basori yang terhormat. Anda ini sebagai kiai, bahasa Anda seperti anak jalanan, ya, udah sangat merendahkan. Coba buktikan. Anda diskusi dengan Kiai Imad, biar umat ini tercerahkan gitu. Biar nanti kalau misalnya memang dalam pembuktian secara ilmiah Anda menang, ya saya taslim gitu. Itu bakal taslim pasti. Wah, Habib ini juga Rasul, iya kalau memang terbukti gitu kan. Jadi saya akan bakar biar musnah. Wow, saya akan bakar biar musnah. Luar biasa. Sekali lagi ya tadi, apa ini karena shock gitu yang lihat, oh ternyata ada kok kiai yang selama ini nggak pernah dikenal sama publik, ilmunya luar biasa. Kaget kali, apa nggak terima mungkin ya. Seharusnya gua dong gitu kali. Ya mungkin. Ya ini ya Kiai Imad itu emang dasaran kiai ya susah. Pemikiran kiai itu sama kita orang-orang awam gitu. Udah tahu Habib itu haplogrupnya
gennya apa, punya genetik Yahudi Askenazi, dan itu yang paling mendominasi gitu. Makanya sikap arogan, sombong, pongah, congkak itu mendominasi gitu. Masih aja dianggap kiai. Ya inilah sikap ketawaduannya kiai-kiai kita, teman-teman, yang kita harus paham juga. Walaupun kita gondok gitu ya sebagai gitu, gregetan Kiai Imad, aduh masih aja dianggap gitu. Ya kan judulnya untuk kiai-kiai memang kan begitu. Berarti dengan dikirimnya itu ya Lutfi Basori dianggap kiai oleh Kiai Imad tuh. Betapa Kiai Imad itu tawadu. Walaupun udah tahu Kiai Imad itu dulu kan pernah melontarkan statement bahwa Lutfi Basori ini ngaku NU doang gitu ya. Padahal bukan NU. Ya bikin NUGL, NU garis lurus. Sejak kapan NUGL NU ada garisan begitu? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang apa ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang apa namanya dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang apa namanya keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin apa ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU, yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz apa namanya Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Bahkan ketika NU di dalam apa sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya, di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung apa nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara apa namanya ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan, termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz apa namanya itu Yahya ya Buyang. Itu Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid, sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Nah, yang jelas kalau memang apa namanya umat butuh bukti, intinya begitu ya. Coba buktikan dengan diskusi langsung dengan Kiai Imad. Umat pengen tahu gitu. Itu aja sih simpelnya. Biar kita tercerahkan. Biar kita juga nggak terpancing ya. Gue kayak gini ya, gue ngerasa kayak gue direndahin kan begitu. Kayak kita direndahkan. Ya apalagi di media sosial kayak begitu. Ya mungkin ini yang dapat gue sampaikan. Kut masofa wadak makadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai.